Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai satu rahasia besar, yaitu tampilnya Imam Besar Agung yang akan langsung memimpin di dalam kegerakan akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Wahyu ini secara umum dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir ini terkena atau bersesuaian dengan tabut perjanjian Allah. Saudara, tabut perjanjian Allah ini merupakan satu benda di ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus itu yang bisa masuk dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus, apa-apa yang terjadi di ruang Maha Kudus. Itu yang bisa tahu hanya satu, yaitu Imam Besar. Saudara, oleh karena itu Kitab Wahyu yang secara umum ini terkena kepada tabut perjanjian Allah, ini artinya satu rahasia di balik tirai. Di dalam bahasa lain disebut apokalipsis. Satu rahasia pewahyuan, saudaraku, satu rahasia tersembunyi di balik tirai. Saudara, untuk membuka rahasia apokalipsis ini, saudaraku, membuka rahasia tabir di balik tirai Maha Kudus, saudara, ini perlu hadirnya imam besar yang langsung memimpin kegerakan akhir zaman ini. Saudara, sebab itulah Kitab Wahyu itu begitu sulit kalau dicerna, dipahami dengan logika dan nalar kita. Tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa bimbingan pewahyuan dari Tuhan, maka mempelajari Kitab Wahyu ini, saudaraku, tidak akan menemukan satu titik temu. Nanti akan tumpang tindih. Kemudian akhirnya jalan buntu dan akhirnya nanti ngarang. Saudaraku, oleh karena itu di dalam kegerakan Kitab Wahyu, kegerakan akhir zaman yang benar, ini saudara yang harus kita kenal pertama. Ini adalah penampilan Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Imam besar yang memberikan petunjuknya mengenai segala sesuatu yang ada di ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian Allah yang berada di sana itu akan diberitahukan secara detail, saudaraku. Kronologis Kitab Wahyu nanti akan diungkap-buka secara detail oleh imam besar yang memimpin kita. Dan saudara perhatikan baik-baik, imam besar ini di dalam melakukan pekerjaannya, Wahyu pasal 1 ayat 16, saudara, di sana dia memakai hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Itu hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh imam besar di akhir zaman untuk menyucikan, mendamaikan gereja Tuhan di akhir zaman, mempersatukan gereja Tuhan dari berbagai bangsa, berbagai denominasi gereja, dari berbagai suku bangsa, saudaraku, menjadi satu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Saudara, saya beritahu, nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu yang dijemput oleh Tuhan itu bukan merek gereja. Misalkan gereja A, itu kemudian satu gereja diungsikan semua, gitu saudaraku, diangkat semua, rapture semua, saudaraku. Tidak begitu. Atau gereja B, kemudian gereja B ini, saudaraku, karena mungkin pengajarannya dan lain sebagainya, kemudian menganggap bahwa semua di gereja B ini diangkat semua, diungsikan dan diangkat semua, gitu saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan memilih, saudaraku, Tuhan mengukur jemaat-jemaatnya ini secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku, dinyatakan di sana saat Tuhan mengukur bait sucinya, saat Tuhan mengukur siapa-siapa yang layak menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah, itu pengukurannya itu adalah secara pribadi. Saudaraku, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya, saudaraku, ini enggak pandang bulu, saudaraku.
ada dua orang yang berada di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ini artinya pengukuran secara pribadi. Saudaraku, ada dua orang berada di satu tempat tidur. Ini suami istri sah, saudaraku. Dan diberkati Tuhan. Tapi karena kadar rohaninya tidak sama, saudaraku, maka di dalam ayat tersebut, saudaraku, dikatakan ada dua orang di satu tempat tidur, yang satu dibawa dan yang satu ditinggalkan. Saudara, ini artinya pengukuran yang akan dilakukan oleh Tuhan ketika pengungsian dan pengangkatan dan rapture itu satu pengukuran yang pribadi sifatnya. Saudaraku, jadi tidak semua di gereja A itu diangkat semua, saudaraku, tidak. Tuhan memilih. Inilah keadilan Tuhan. Oleh karena itu, apapun gereja saudara, gereja A, B, C, D, saudaraku, dari berbagai belahan bumi ini, dari seluruh penjuru Nusantara, asal berfondasi yakin iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian imannya bertumbuh, memahami rencana Tuhan di akhir zaman, saudaraku, mereka akan dibawa oleh Tuhan di dalam rencana ini. Saudaraku, di dalam kegenapan rencana Allah menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Jadi sekali lagi, pengukuran yang dilakukan Tuhan untuk seseorang itu nanti diungsikan, Viogo dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, kemudian rapture di Wahyu pasal 19, saudaraku, itu, saudaraku, pengukurannya bersifat pribadi. Pribadi lepas pribadi. Tidak pengukuran satu gereja semuanya diungsikan, semuanya diangkat, semuanya, tidak, saudaraku. Bahkan di dalam satu keluarga itu, saudaraku, dalam satu tempat tidur itu ada terjadi, saudaraku, yang satu ditinggalkan, yang satu diungsikan. Luar biasa. Perhatikan baik-baik ini. Jadi pengukuran yang dilakukan oleh Tuhan ini bersifat pribadi. Saudara, dan untuk kegerakan akhir zaman ini, saudaraku, untuk menyingkap rahasia kitab Wahyu ini, Tuhan tampil sebagai imam besar. Karena kitab Wahyu ini terkena pada tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah itu, saudaraku, yang bisa mengetahui keadaannya, karena tabut itu berada di ruang Maha Kudus, yang bisa tahu keadaannya hanya imam besar. Saudaraku, dan itu tidak sembarang waktu. Saudara, hanya pada waktu-waktu tertentu, yaitu kalau di dalam peraturan imamat, saudaraku, imam besar itu masuk di ruang Maha Kudus itu ketika hari raya pendamaian namanya. Saudaraku, 1 tahun sekali saja. Saudaraku, nanti kita akan pelajari itu lebih lanjut. Jadi hanya 1 kali 1 tahun, saudaraku, imam besar itu boleh masuk ruang Maha Kudus. Dan itu, saudaraku, yang boleh masuk hanya imam besar dan melalui persyaratan-persyaratan khusus. Dia harus membawa lembu jantan muda untuk korban penebus dosa, kemudian saudaraku membawa domba jantan muda untuk korban bakaran, kemudian ada membawa domba yang lain untuk korban asasel dan lain sebagainya. Jadi peraturannya cukup banyak, saudaraku, tetapi itu semua digenapkan di dalam satu korban saja, yaitu korban Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, mengapa saya memberitakan kitab Wahyu? Karena yang menyuruh saya untuk mengatakan hal ini, saudaraku, menyampaikan tentang kitab Wahyu ini adalah Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada saya di dalam pribadinya sebagai imam besar, seperti sudah saya sampaikan di dalam link saya di bawah, saudaraku, wajah profil Tuhan Yesus Kristus yang mengutus saya untuk menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu ini merupakan kegerakan akhir zaman dan hanya terjadi 1 kali. Dengan terbukanya rahasia yang tersembunyi di dalam kitab Wahyu secara detail, secara betul-betul terbuka, saudaraku, tidak ada yang tumpang tindih lagi.
Dan seperti saya sampaikan tadi, kitab Wahyu merupakan satu kitab terakhir di dalam bagian Alkitab kita, yang di dalam pola tabernakel ini menurut pewahyuan yang dahulu diterima oleh almarhum pendeta F.G. Van Gessel, saya sangat hormat kepada beliau. Ini adalah terkena kepada tabut perjanjian Allah, satu benda di ruang Maha Kudus, saudaraku, dan hanya imam besar yang mengerti segala sesuatu yang ada di ruang Maha Kudus tersebut. Saudaraku, kenapa saya bisa menyampaikan kitab Wahyu, saudaraku? Karena kitab Wahyu sudah dibukakan oleh imam besar yang tampil sebagai, saudaraku, yang datang dan tampil sebagai imam besar di akhir zaman, oleh Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar di akhir zaman. Saudara, lalu bagaimana proses sehingga kitab Wahyu ini bisa terbuka rahasianya? Kita akan membaca kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 1, Ibrani 8, ayat 1 dan 2, saudaraku. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu merupakan imam besar yang melayani pembangunan bait Allah rohani. Pembangunan bait Allah rohani itu apa, saudaraku? Pertama, terbangunnya tubuh kita sebagai bait suci Allah. Seperti 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Saudaraku, seperti dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, saudaraku, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Sedang yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri, saudaraku. Yang dimaksud bait Allah secara rohani ini adalah pertama, tubuh kita yang menjadi bait suci. Kemudian yang kedua, terbangunnya jemaat-jemaat yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, saudaraku. Orang-orang yang terukur rohaninya nanti menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Dan pengukuran itu nanti dilakukan Tuhan di kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Saudaraku, jadi dia, saudaraku, adalah imam besar agung. Saudaraku, kalau zaman dahulu ini yang bisa tahu segala macam kondisi yang terjadi di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar Harun, dan itu setahun sekali. Maka yang akan tahu dari rahasia kitab Wahyu ini, saudaraku, yang akan bisa menyibakkan tabir rahasia kitab Wahyu, apokalipsis ini, saudaraku, ini hanya imam besar agung yang sudah masuk ruang Maha Kudus. Saudaraku, imam besar agung yang melayani pembangunan bait Allah secara rohani. Saudaraku, yaitu yang melayani ibadah tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara, jadi di akhir zaman ini Tuhan ini datang, saudaraku, untuk bait Allah rohaninya. Tuhan tidak datang untuk bait Allah jasmaninya. Bait Allah jasmaninya itu sudah dirobohkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Saudaraku, dan nanti oleh arus lahiriah yang harus terjadi sebagai kegenapan zaman, saudaraku, bait suci Allah itu akan dibangun kembali. Saudara, dan orang-orang yang menegakkan, saudaraku, membangun bait Allah itu kembali, mereka akan menegakkan aturan-aturan hukum Taurat itu lagi. Saudaraku, tetapi kita bersama Tuhan Yesus yang sudah dimulai ketika Tuhan ngomong rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudaraku, kita diajak untuk membangun bait Allah yang rohani. Saudaraku, imam besar yang kita punya ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ini imam besar kita.
imam besar yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudaraku, jadi imam besar yang kita punya, yang membukakan rahasia kitab Wahyu, yang membuka rahasia yang berada di tabut perjanjian Allah, di ruang Maha Kudus, itu adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu pasal 5, yang layak membuka gulungan kitab itu adalah anak domba yang telah tersembelih. Kitab Wahyu pasal 5, saudara baca semuanya. Di sana, saudaraku, ada gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Saudaraku, dan tidak ada di langit, di bumi, maupun di bawah bumi yang sanggup membuka gulungan kitab itu. Dan yang bisa hanya anak domba yang tersembelih. Saudaraku, dan dia adalah imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau imam besar yang lahiriah itu, saudaraku, dia belum melintasi semua langit, dia tidak mengenal surga dengan sesungguhnya, tetapi imam besar yang kita punya, Tuhan Yesus Kristus, dia sudah melintasi semua langit dan mengerti segala sesuatu yang di surga. Bahkan yang membuka rahasia kitab Wahyu ini adalah karena kehadiran imam besar yang saat ini mulai memimpin gerejanya untuk kegerakan di akhir zaman, untuk api kegerakan di akhir zaman yang luar biasa. Saudara, jadi imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya kasih tahu juga, nanti pemimpin-pemimpin yang jahat di akhir zaman, yang disebut antikris, nabi palsu, kemudian kroni-kroninya, saudara, mereka justru nanti akan muncul, saudaraku, sebagai imam besar palsu di bait suci yang lahiriah. Saudara ingat, saya ingatkan kembali. Kita refresh pikiran kita. Saudaraku, siapa yang dahulu punya niat untuk membunuh bayi Yesus ketika lahir? Itu Herodes, saudaraku. Pemimpin yang didampingi oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat yang menguasai bait suci di saat itu. Saudara, kemudian siapa yang membunuh Rasul Yakobus, saudaraku? Itu Herodes Agripa Agung, saudaraku, yang juga dia bersanding dengan imam-imam dan juga ahli-ahli kitab, imam-imam kepala. Saudaraku, yang membunuh Yohanes Pembaptis itu siapa, saudaraku? Itu Herodes Antipas. Dia juga bersanding dengan orang-orang yang pinter Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, arus lahiriah dari pembangunan bait suci ini nanti akan melahirkan, saudaraku, yang disebut di dalam kitab Injil pasal Matius pasal 24 ayat yang ke-15, nanti ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, saudara, nah ternyata bait suci itu nanti akan dijadikan sebagai tempat berdirinya pembinasa keji di akhir zaman. Bukan Tuhan Yesus yang datang ke sana. Karena Tuhan Yesus di akhir zaman akan menjemput mempelainya. Mempelainya itu siapa, saudaraku? Itu adalah orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang percaya Tuhan Yesus dari segala bangsa, suku, bahasa yang terukur rohaninya menjadi bait suci Allah dan bersatu. Juga dengan orang-orang dari bangsa Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai penyelamat dan penebus dosa. Saudaraku, kita semua nanti akan bersatu dalam persatuan yang kudus, di dalam sembah, di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, itulah yang disebut dengan bait Allah yang sejati, yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak akan datang untuk menjemput, untuk mendatangi bait Allah yang lahiriah, yang terbuat dari batu, kayu, permata, emas-emasan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak akan datang ke bait Allah yang seperti itu. Di sini dikatakan, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
Jadi nanti kalau ada bait suci yang didirikan oleh tangan manusia yang indah, saudaraku, bait suci yang megah, yang dahulu pernah dibangun Raja Salomo, dahulu dibangun zaman Zerubabel, dahulu direhab oleh Raja Herodes, kemudian dirobohkan oleh Jenderal Titus, saudaraku, itu dibangun lagi, saudaraku, maka Tuhan Yesus tidak akan menjadi imam besar di bait suci yang itu. Tuhan Yesus akan menjadi imam besar untuk, saudaraku, tubuhnya, untuk jemaatnya, untuk bait Allah rohaninya, sidang mempelai wanitanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini prakteknya penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar ini adalah di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Dan prakteknya di akhir zaman, Tuhan Yesus yang tampil, yang memimpin kegerakan ini, karena dia yang mengetahui segala rahasia di ruang Maha Kudus, sebagaimana kitab Wahyu ini terkena kepada ruang Maha Kudus, maka dia tampil membeberkan seluruh rahasia kitab Wahyu ini, saudaraku, di dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudara, penampilan Tuhan Yesus ini dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai dengan 20. Ini Tuhan tampil sebagai imam besar yang memimpin kegerakan akhir zaman, kegerakan kitab Wahyu. Dan Tuhan Yesus imam besar ini memberikan mandat kegerakan ini kepada hamba-hambanya, yang nanti di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan imam besar. Dan bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan yang terpilih. Saudara, saya bacakan Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara perhatikan baik-baik ayat 12 dan 13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian emas ini nanti menunjuk kepada 7 karakter jemaat di akhir zaman, yang diwakili dengan jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, sampai dengan Laodikia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-13, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Serupa anak manusia, saudaraku, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Serupa anak manusia, saudaraku, karena dia Yesus, saudaraku. Kalau anak manusia biasa, ini kita manusia sekarang ini, saudaraku. Tetapi yang ditampilkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar. Di sini digambarkan sebagai berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini adalah pakaian dari imam besar. Kalau saudara membaca di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat ke-4, saudara, ketika imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, dia hanya mengenakan lenan putih, kain lenan putih, kain pakaian imam, pakaian imam yang berwujud kain lenan putih, saudaraku, tidak memakai pakaian kebesaran, baju efod, gamis, saudaraku, kemudian tapal dada yang ada berbagai permata, ada 12 permata. Segala kecemerlangan imam besar ketika masuk ruang Maha Kudus ini ternyata harus ditanggalkan, saudaraku. Dan inilah, saudaraku, penampilan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, sebagai imam besar yang memimpin kita, saudaraku,
dia tampil sebagai imam besar. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudaraku, perhatikan ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ayat yang ke-15 ini, saudaraku, kaki yang mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ini artinya di dalam kegerakan kitab Wahyu ini Tuhan akan menyatakan kuasanya yang dahsyat. Kuasa yang melindungi terhadap orang-orang yang taat setia kepada firman-Nya. Tetapi kuasa yang siap sedia menghukum. Tembaga ini berbicara dari hal penghukuman. Saudaraku, jadi saudaraku, kalau kebenaran wahyu Allah ini dihambat, saudaraku, kebenaran wahyu Allah ini dihambat atau bahkan dihentikan, saudaraku, ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat, seperti ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Fir'aun, saudaraku. Ketika Fir'aun itu menghambat Musa, saudaraku, tidak percaya apa yang disampaikan Musa, saudaraku, menghambat Musa supaya bangsa Israel jangan beribadah di padang gurun, saudaraku, maka saat itu terjadilah tulah-tulah yang luar biasa. Jadi kalau berita kebenaran firman ini dihambat, saudaraku, ini ciri akan datangnya bencana, dan bencana. Nanti puncaknya 21 macam bencana akhir zaman itu akan terjadi, yang berwujud 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah makna dari kaki yang mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, yaitu dia yang tampil sebagai imam besar, ini siap melindungi orang-orang yang percaya, tetapi siap menghukum orang-orang yang menentang, bahkan orang-orang yang memberontak kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 perhatikan baik-baik. Untuk melakukan pekerjaan imam besar ini, dia mempercayakan berita tentang kitab Wahyu, kegerakan kitab Wahyu ini kepada hamba-hambanya. Ayat 16 perhatikan baik-baik. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin, saudaraku. Dan di tangannya ia memegang 7 bintang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini sudah saya sampaikan berulang kali. Ini hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan, saudaraku, untuk membawa umat-umat Tuhan di akhir zaman kepada keselamatan. Seperti halnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Saudaraku, ini juga merupakan bintang penunjuk, saudaraku, yang merupakan penunjuk arah kekristenan akhir zaman. Kalau 2000 tahun yang lalu itu bintang penunjuk itu menunjukkan orang Majus kepada tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini akan memberikan petunjuk kepada jemaat-jemaat Kristen di akhir zaman tentang apa-apa yang harus dikerjakannya, tentang kronologis kejadian yang akan terjadi sebagai kegenapan zaman di dalam kitab Wahyu. Saudara, ini bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini seperti ternubuat di dalam Daniel 12 ayat 3, saya bacakan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Saudaraku, jadi bintang-bintang ini adalah, saudaraku,
orang yang telah menuntun banyak orang, hamba Tuhan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudaraku, inilah bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Dan spesial nanti Tuhan akan mengorbit 7 orang hamba Tuhan, 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya. Tangan kanan ini berbicara dari hal kekuatan. Tangan kanan ini berbicara dari hal kepercayaan. Saudaraku, 7 orang hamba Tuhan yang terpilih ini nantinya, saudaraku, akan menjadi orang yang dipercaya Tuhan, menjadi pelaksana dari apa yang dikerjakan oleh Imam Besar Agung yang tampil di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 ini. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus Imam Besar Agung yang profilnya tampil di dalam Kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-9 sampai 20 ini, dia memberikan amanatnya kepada tangan kanannya. Dia memberikan wewenang amanat penyucian pendamaian. Karena dia imam besar, saudaraku, imam besar itu memiliki kewajiban menyucikan, mendamaikan. Oleh karena itu ketika imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus itu pada hari raya pendamaian, saudaraku, untuk mendamaikan, menyucikan dosa-dosa bangsa Israel pada saat itu. Saudaraku, demikian pula kehadiran 7 bintang di akhir zaman ini, saudaraku, hamba Tuhan yang saudaraku akan dipakai oleh Tuhan sebagai tangan kanannya, pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman, ini akan melakukan pekerjaan penyucian dan pendamaian. Nanti akan terjadi penyucian dan pendamaian yang luar biasa. Gereja akan disucikan, dikuduskan, disatukan dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai macam organisasi gereja. Nanti akan disatukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Itulah bait Allah yang sejati. Saudaraku, lanjut ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Inilah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak bisa dipalsukan. Karena dia sudah dikatakan di sini, saudaraku, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 ini adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega ini satu, bukan dua, saudaraku. Alfa dan Omega ini adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Saudaraku, dialah Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung yang tampil menurut peraturan Malkisedek. Saudaraku, ini dia tidak berawal dan tidak berakhir. Saudaraku, dia kekal selamanya. Dia adalah imam besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia juga bersabda bahwa yang hidup, aku telah mati dan lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, dia pernah hidup. Kemudian dia juga pernah mati, saudaraku, dan sudah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengaku menjadi anak manusia, dia tidak pernah mati. Mati ini secara lahir maupun secara batiniah, saudaraku. Dia juga pernah bangkit. Saudaraku, bangkit dari kubur ini secara jasmani maupun secara rohani, saudaraku. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan bangkit dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang mengaku menjadi anak manusia atau menjadi Tuhan yang Maha Kuasa atau menjadi Mesias di akhir zaman, tetapi tidak memenuhi kaidah-kaidah ini, dia adalah Mesias palsu.
Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus itu datang begitu dahsyat, tidak bisa dipalsu. Penampilannya yang begitu luar biasa ini, saudaraku, tidak bisa dipalsu. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu, Tuhan langsung menunjukkan profil dirinya secara utuh. Saudaraku, lanjut ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu, tuliskan apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini semakin jelas bahwa ketujuh bintang ini adalah hamba Tuhan. Saudaraku, teristimewa hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk memberikan petunjuk, menggembalakan umat di akhir zaman ke arah, saudaraku, lahirnya tubuh Kristus yang esa. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dan ayat 5. Saudaraku, jadi bintang penunjuk yang membawa kepada arah lahirnya tubuh Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu, bintang Bethlehem itu mengarahkan orang Majus kepada arah lahirnya Tuhan Yesus kepala gereja. Tetapi akhir zaman ini, 7 bintang ini adalah hamba Tuhan yang menjadi petunjuk untuk lahirnya tubuh Kristus yang esa. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Itu arahnya, dan yang membawa arah ke sana adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini. Dan ini adalah hamba Tuhan. Buktinya apa, saudaraku? Daniel tadi sudah nubuatkan bahwa hamba-hamba Tuhan yang memberikan petunjuk kepada banyak orang, kepada jalan kebenaran, mereka itulah bintang-bintang yang kekal selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian juga lebih tegas lagi di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira. Surat-surat itu ditujukan kepada malaikat sidang jemaat itu. Saudaraku, kalau ini merupakan malaikat yang tidak kelihatan, malaikat di dimensi keempat, maka tidak perlu surat. Tetapi karena yang dituju ini adalah hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, maka perlu ditulis surat itu, saudaraku. Karena harus dibaca. Dan yang membaca ini manusia. Malaikat nggak perlu baca kitab suci. Kitab suci ini untuk manusia. Kitab Wahyu ini untuk manusia, bukan untuk malaikat yang tidak kelihatan. Saudaraku, oleh karena itu kemudian dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Saudaraku, kita simak lagi Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudara, jadi saudara, Tuhan Yesus yang tampil di tengah-tengah 7 kaki dian, di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah kegerakan akhir zaman di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, dia akan memakai hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang. Mereka itu siapa? Di sini ditulis, mereka malaikat sidang 7 jemaat. Yang kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini, saudaraku, diberi surat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Saudaraku, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Saudaraku, ini merupakan hamba Tuhan yang dituju ini, saudaraku. Bukan malaikat yang nggak kelihatan. Sekali lagi perhatikan baik-baik ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Smyrna. Kepada malaikat sidang jemaat di Smyrna. Kalau yang dituju ini malaikat yang nggak kelihatan, nggak perlu surat. Tetapi karena yang dituju oleh kitab Wahyu ini adalah hamba-hamba Tuhan,
Saudaraku, makanya perlu surat. Dan ini, saudaraku, akhirnya dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Dan kalau saudara tahu, nanti ketujuh bintang ini pula yang menjadi kunci pembuka dari rahasia kitab Wahyu. Dia yang melaksanakan penghukuman 7 meterai. Dia yang melaksanakan penghukuman 7 sangkakala. Dia yang melaksanakan penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tanpa rahasia ketujuh bintang, kitab Wahyu ini nanti akan tumpang tindih. Saudaraku, saudara, kalau saya memberitakan kitab Wahyu, yang menjadi tenar adalah Tuhan Yesus Kristus, yang tampil sebagai imam besar, yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Bukan antikris, nabi palsu, tanda 66, saudaraku. Saya tidak akan membuat mereka terkenal. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus yang tampil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20 ini. Nabi palsu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah yang tampil di Wahyu pasal 1 ayat 16 ini. Saudaraku, karena 7 bintang itu nanti akan membawa tanda, saudaraku, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Sementara itu nabi palsu nanti membawa tanda 666. Saudaraku, 666 itu nanti akan dikalahkan oleh, saudaraku, tulah yang berwujud 21 malapetaka akhir zaman, yang wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Jadi hadirnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah itu untuk menekan, saudaraku, bahaya yang timbul oleh karena tanda 666. Saudaraku, jadi mengatasi, saudaraku, 7 bintang ini mengatasi baik nabi palsu maupun antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang harus kita kenal itu ini. Jangan mengenal berita kitab Wahyu malah yang dikenal antikris, nabi palsu, tanda 666. Saudaraku, pintu gerbang kitab Wahyu adalah Wahyu pasal 1 ini, saudaraku. Bukan Wahyu pasal 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pokok bahasan, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus tampil di akhir zaman ini sebagai imam besar yang membukakan rahasia apa yang terjadi di ruang Maha Kudus, apa yang terjadi di tabut perjanjian Allah. Saudaraku, yang masuk di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar yang mengerti rahasia kitab Wahyu, yang merupakan, saudaraku, rahasia tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Ini hanya imam besar agung, dan rahasia itu nanti dipercayakan kepada hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini satu rahasia yang begitu luar biasa dan sangat ajaib. Saudaraku, yang dinanti-nanti sejak dahulu. Kita akan membaca Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27. Jadi rahasia Kristus di tengah kaki Dian. Wahyu pasal 12 ayat 1. Wahyu pasal 1 maksud saya, ayat 12, kemudian ayat 13 dan ayat 20. Rahasia Tuhan Yesus yang di tengah-tengah 7 kaki Dian. Rahasia imam besar yang tampil di tengah-tengah 7 kaki Dian di akhir zaman ini. Ini merupakan rahasia besar yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Kolose 1, 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ini rahasia yang ditunggu
dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, saudaraku, ini sekarang dibuka di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12, yaitu bahwa Kristus di tengah-tengah kamu. Tuhan Yesus, imam besar yang tampil langsung memimpin kegerakan ini. Kristus yang tampil di tengah-tengah jemaatnya. Kristus di tengah-tengah kamu. Kolose pasal 1 ayat 27. Ini saudaraku, kembali kita simak Wahyu pasal 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada aku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudaraku, ini dia, saudaraku, yang agung, imam besar agung, saudaraku, yang tampil di tengah 7 kaki dian emas. Saudaraku, dia, Tuhan Yesus Kristus, anak manusia yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini artinya apa? Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu, yang tampil di tengah-tengah jemaatnya, saudaraku, ini merupakan satu rahasia yang tersembunyi, dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 25, 26, dan 27 tadi, saudaraku. Ini merupakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini rahasia besar, saudaraku. Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kaki dian. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan itu langsung tampil memimpin kegerakan ini. Ini kegerakan akhir zaman, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus langsung tampil sebagai imam besar yang memimpin kegerakan ini. Oleh karena itu nanti akan ditandai dengan kejadian-kejadian besar di dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudara, saya beritahu, sekarang kita belum masuk di dalam 7 tahun terakhir, tetapi kita akan segera masuk ke sana. Dan ini rahasia kitab Wahyu, di mana Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar yang menyucikan dan mendamaikan, seperti layaknya imam besar yang mengadakan penyucian dan pendamaian pada imamat pasal 16, saudaraku. Tuhan Yesus menyucikan dan mendamaikan seluruh gerejanya, mempersiapkan jemaatnya, mempersiapkan bait kudusnya, mempersiapkan mempelainya. Saudaraku, dia tampil dan dia mempercayakan pekerjaan besar ini, saudaraku, api kegerakan ini kepada hambanya yang disebut sebagai 7 bintang, yang digenggam di tangan kanan Allah, yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang, yang nanti, saudaraku, dikirimi surat oleh Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu dibahasakan sebagai, dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Kenapa harus ditulis? Karena ini manusia, bukan malaikat yang nggak kelihatan. Kalau malaikat yang nggak kelihatan nggak perlu ditulis ini, saudaraku. Sudah tahu. Tuhan sudah ngomong langsung kalau malaikat yang nggak kelihatan, nggak perlu ditulis. Tetapi karena yang dituju di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Smyrna, dan sampai Laodikia itu, saudaraku, karena tujuan dari kitab Wahyu ini adalah hamba-hamba Tuhan untuk mengarahkan kekristenan di akhir zaman supaya mencapai tujuan hakiki, yaitu nanti lahirnya tubuh Kristus yang esa. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.